Action, minasan, konnichiwa, pau desu. Oke guys, jadi gue ingin sedikit bercerita, berbagi pengalaman lah ya, tentang perbedaan yang gue rasakan dari sejak gue pindah ke perusahaan baru dengan perusahaan lama. Jadi apa sih beda yang gue dapatkan, perbedaan yang gue terima dari kedua perusahaan ini. Nah sebenarnya mungkin akan ada banyak yang bisa dibahas dari hal ini ya, karena satu perusahaan yang lama gue itu perusahaan biasa, perusahaan yang ya dari nggak besar-besar amat seperti itu. Yang kedua perusahaan gue yang bisa dibilang sangat besar, Zenkoku seperti itu ya, jadi satu Jepang lah orang tahu seperti itu ya. Nah jadi kita akan bahas dari segi tanggung jawab, pekerjaan, jam kerja, gaji. Ya gaji pasti teman-teman akan menyenangkan kan untuk membahas ini ya. Jadi gue akan sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin tahu, jadi nanti bisa jadi referensi ya, jadi pertimbangan juga bagi teman-teman kalau sekiranya ingin pindah kerja seperti itu. Nah jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya ada satu persamaan atau satu kesamaan yang di antara pekerjaan lama dan pekerjaan baru, yaitu adalah sama-sama di bidang restoran seperti itu. Ya, karena kan gue itu bekerja dengan Visa Tokutegino di bidang restoran. Ya, maunya kan fokus di satu bidang aja seperti itu. Jadi gue ya tetap pindah ke bidang yang sama, ke restoran seperti itu. Nah, jadi ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok seperti itu ya, di antara perusahaan lama dan perusahaan baru. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, perusahaan gue yang lama itu bukanlah perusahaan yang besar seperti itu. Adalah perusahaan chain ten atau perusahaan apa ya, franchise yang mana franchise-nya itu hanya mencakup Fukuoka saja. Ya, Fukuoka saja setahu gue ya. Hanya perusahaannya di Fukuoka aja, karena restorannya bisa dibilang cukup ningki, cukup terkenal lah di Fukuoka seperti itu. Tapi di perusahaan yang baru kali ini itu gue bekerja di perusahaan yang bisa dibilang cukup terkenal di seluruh negeri atau seluruh Jepang seperti itu. Jadi biasanya orang-orang Jepang rasanya nggak tahu restoran di mana tempat gue bekerja seperti itu ya. Nah itu satu dari skalanya aja udah beda seperti itu. Nah kalau dari segi tanggung jawab sebenarnya bisa dibilang hampir sama ya, walaupun di tanggung jawab di perusahaan baru tentunya jauh lebih besar seperti itu kan, tetapi posisi kan masih sama-sama tencho. Di perusahaan lama gue tencho, di perusahaan baru gue juga tencho seperti itu kan. Tenchonya mendadak sekali yang di perusahaan baru ini, terlalu mepet karena baru 2 bulan 3 bulan gue bekerja itu udah disuruh jadi tencho kan, agak mepet seperti itu ya. Jadi gue merasa agak sedikit agak dipaksa untuk segera berkembang seperti itu. Nah, jadi kalau dari segi tanggung jawab sebenarnya ya karena perusahaannya besar, tanggung jawabnya pun juga besar seperti itu. Pekerjaan tambahan yang biasanya nggak gue dapatkan di perusahaan lama itu jadi ada ya teman-teman. Jadi bertambah seperti itu. Biasanya yang di perusahaan lama, di restoran perusahaan lama yang tidak dilakukan bukan tidak sih, jarang dilakukan ya, yaitu adalah di perusahaan lama gue nggak pernah melakukan yang namanya tanah oroshi seperti itu. Walaupun sekali pernah gitu, tapi jarang banget melakukan tanah oroshi. Apa itu tanah oroshi? Tanah oroshi itulah melakukan pengecekan stok barang. Jadi stok barang kita berapa seperti itu. Jadi stok barang ini tujuannya dihitung adalah untuk mengetahui berapa barang keluar, berapa barang masuk, berapa gengka, berapa selisih barang yang keluar sama barang masuk. Kadang kan kita mesan-mesan barang aja tapi barang yang keluar nggak banyak seperti itu. Tentunya kita harus menghitung itu seperti itu. Kadang kan ada barang yang busuk, artinya barang itu terbuang. Sementara kita mungkin mesan barang mentah yang skalanya banyak tapi barangnya nggak keluar, kan dihitung busuk, artinya itu dihitung kerugian. Ya pokoknya seperti itulah tujuan simpelnya untuk tanah oroshi seperti itu. Terus juga di perusahaan yang lama itu gue tidak pernah melakukan yang namanya Eisei Kensa ya teman-teman, atau pemeriksaan rutin tentang pemeriksaan kesehatan. Jadi di perusahaan yang baru itu ada yang namanya Eisei Kensa. Eisei Kensa ini macam-macam. Ada yang dari perusahaan, ada dari yang pengelola gedung seperti itu. Jadi hampir setiap bulan itu ada Eisei Kensa seperti itu. Jadi kita harus bersihin detail banget seperti itu, detail tentang kebersihan. Mulai dari diri kita sampai restorannya seperti itu. Dan itu baru gue alami di
restoran yang baru seperti itu. Jadi kayak ada petugas, semacam petugas kesehatan ya, kalau kayak di SpongeBob itu ya, petugas kesehatan yang menilai restoran kita, apakah restoran kita ini lulus uji dalam kebersihan restoran seperti itu. Yang biasanya yang diperiksa itu adalah dapur seperti itu. Nah, jadi yang dicek-cek itu ya, misalnya di restoran itu kan ada yang namanya chohyo ya teman-teman. Jadi kita misalnya apakah demam? Tidak. Apakah rambut rapi? Oke. Apakah sudah cuci tangan? Seperti itu. Apakah pakaian bersih? Ya, adalah semacam itu ya chohyo. Terus juga misalnya berapa suhu kulkas, suhu kulkas A, suhu kulkas B, suhu kulkas C itu berapa. Jadi kita harus catat jam berapa, siang, pagi, siang, malam suhunya berapa, itu kita catat seperti itu ya, dan lain-lain. Ya, semuanya dicek seperti itu. Dan setelah itu juga nanti kebersihan, misalnya apakah lantainya bersih, apakah di bawah kulkas tidak ada sampah, apakah di sela-sela tempat kita bekerja tidak ada yang kotor, itu dicek semua ya. Dan itu ada penilaiannya A, B, C, D, ya D. Kalau A itu bagus, ya paling ada yang tergantung ya. Yang paling bagus ada yang sampai S seperti itu ya. Tapi pokoknya jangan sampai dapat D. Seperti kalau dapat D kita harus melakukan pemeriksaan ulang seperti itu. Jadi agak cukup ribet. Nah, selain itu juga di perusahaan sekarang itu gue sering pergi rapat ya teman-teman ya. Rapat ini juga macam-macam. Ada yang rapat dari perusahaan, ada yang rapat dari pengelola gedung. Nah, kalau rapat dari perusahaan biasanya mereka menjelaskan tentang materi-materi promosi baru, menjelaskan tentang kampanye apa yang akan dilakukan, diskon apa, program apa, event apa, seperti itu ya. Jadi itu kita pergi rapat seperti itu. Kadang disuruh pergi keluar kota, Shucho, seperti itu kan ada. Waktu itu gue pernah beberapa kali, satu kali pergi ke Tokyo seperti itu ya, untuk ya nggak rapat sih, tetapi pergi New Sashiki seperti itu. Nanti juga ada beberapa kali lagi disuruh ke Tokyo untuk melakukan pelatihan dan lain-lain seperti itu, yang mana di perusahaan lama gue tidak melakukan hal tersebut. Terus juga rapat kayak Tenchokai seperti itu ya, pertemuan antara tencho yang membahas tentang promosi lagi seperti itu, promosi pemilik gedung. Kebetulan kan gue itu bekerjanya di dalam mall seperti itu, misalnya kayak di dalam Aeon Mall misalnya ya. Nah, di Aeon Mall itu kan mereka ada pengelola gedung seperti itu. Jadi di pengelola gedung itu mereka mengirimkan materi promosi, diskon segini, promosi ini, poin segini, ini itu bla 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 seperti itu ya. Itu juga sering gue ikuti seperti itu. Dan nanti akan semua yang dijelaskan itu akan kita terapkan di restoran kita seperti itu kan, karena kan kita yang mengelola restorannya seperti itu. Nah, ya bermacam-macam lah perbedaan yang bisa dibilang cukup mencolok antara perusahaan lama sama perusahaan baru seperti itu. Nah, terus juga dari segi pengelolaan, kalau di perusahaan lama gue itu hampir 90% mengelola restoran tersebut, karena owner, manajer itu hampir menyerahkan semua tanggung jawab itu ke gue ya. Jadi gue yang ngelola seperti itu, atur mau bikin menu baru terserah, mau bikin kampanye terserah, mau bikin apa terserah seperti itu, bikin aja sendiri kata manajernya. Yang penting adalah peningkatan dari toko kita seperti itu. Nah, kalau di perusahaan gue yang baru ini ya, itu gue masih di bawah manajer, tetapi manajernya itu sekitar 30% itu masih mengelola toko seperti itu. Jadi 70% gue yang ngelola toko, 30% itu manajernya masih ikut campur ya teman-teman ya, masih campur tangan. Jadi kadang materi-materi promosi itu dibikin oleh manajer. Terus juga event-event itu dibikin oleh manajer. Apapun misalnya kendala atau apapun itu kita yang diskusi dengan manajer seperti itu, tentang perekrutan atau apapun itu juga masih diskusi sama manajer. Dan masalah kebersihan dan lain-lain itu diskusi sama manajer. Berbeda dengan perusahaan yang dulu. Perusahaan dulu itu semuanya hampir 90% itu gue yang memutuskan seperti itu ya. Nah, itu mungkin agak sedikit bedanya urusan dengan manajernya. Nah, selain itu juga ketika misalnya gue itu ada apa ya, kadang ada klaim, ada problem seperti itu. Kalau di perusahaan yang lama, manajer gue itu santai. Oh ya, ada masalah, ada problem, ya udah. Mau gimana lagi? Namanya tamu, sifatnya beda-beda, pasti ada problem seperti itu. Tetapi di perusahaan yang baru ya teman-teman ya, kalau ada problem itu kita harus bikin laporan ke kantor pusat seperti itu. Ya, namanya perusahaan besar lah seperti itu kan. Tentunya mereka lebih sistematis seperti itu. Bikin laporan, bikin membalas pesan tamu seperti itu dan lain-lain, itu cukup besar seperti itu, sehingga tanggung jawab di sana jauh lebih besar ya teman-teman. Dan memang dari segi pekerjaan agak sedikit lebih berat. Dibilang agak sih sebenarnya bukan agak ya, tapi sangat jadi lebih berat seperti itu. Ibaratnya kalau yang dulu
tanggung jawabnya segini, yang perusahaan sekarang tanggung jawabnya segini, seperti jadi agak beda lah seperti itu. Dan itu memang berpengaruh pada kehidupan gue dan juga kondisi kesehatan dan kejiwaan gue seperti itu, karena memang orang-orang yang berada di lingkungan gue sering bilang seperti itu ya, orang-orang kenalan gue pasti bilang, sekarang kamu agak kurusan ya, seperti itu ya, karena memang agak sedikit tergerus lah jiwa gue di pekerjaan yang ini, seperti itu. Nah, itu dari segi tanggung jawab ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke segi jam kerja. Jam kerja di perusahaan baru dengan perusahaan lama itu memang agak sedikit berbeda. Kalau di perusahaan lama rata-rata gue kerja itu 5-6 jam sehari. Itu rata-rata setiap minggu, biasanya rata-rata seharinya itu 6 jam. Paling cepat 5 jam, paling lama 7 jam, seperti itu ya. Kadang adalah beberapa kali, sesekali gue itu kerja 12 jam. Sesekali banget, mungkin dalam sebulan itu cuma 2 kali kerja 12 jam, ada lah sesekali, seperti itu. Tetapi di perusahaan yang baru, umumnya gue kerja itu 6-7 jam, seperti itu ya. Walaupun standarnya 8 jam, tapi kan karena gue yang buat jadwal, buat shift, tentunya gue bisa ngatur jadwal gue sendiri kan. Jadi gue masuknya itu 6 jam aja sehari, seperti itu. Maunya kan seperti itu, tetapi kondisi faktanya pada kenyataannya kadang kan di restoran besar ini butuh tenaga yang lebih banyak, seperti itu. Kalau di restoran yang lama, satu hari itu cuman butuh baito 1 orang atau 2 orang lah, seperti itu kan. Di hari Minggu kadang 2, kadang 3, seperti itu. Tetapi di tempat gue yang baru ini, satu hari itu butuh 5 orang, seperti itu. Kadang 6 orang ya. Apalagi kalau hari Minggu gitu kan, pasti full 5 orang atau 6 orang, seperti itu dalam satu hari. Nah, kadang orang itu nggak cukup ya teman-teman ya. Jadi sehingga gue kerja dari pagi sampai malam itu lebih sering ketimbang perusahaan yang lama. Kayak kemarin itu karena akhir bulan gue harus closing ya untuk masalah restoran kan. Kalau closing kita harus menghitung jam kerja anak part time, menghitung uang kas, menghitung uang kasir, memeriksa catatan, mempersiapkan laporan untuk bulan depan, ya macam-macam lah seperti itu ya. Sehingga kalau akhir bulan itu gue biasanya pulangnya agak lebih telat. Kemarin gue sebenarnya bisa selesai jam 1:30 ya. Cuma karena ada beberapa hal yang harus gue selesaikan, gue itu pulang jam 3. Itu pun udah cepat. Kalau dibandingkan dengan tenconya yang dulu ya teman-teman. Kalau tenconya yang dulu itu closing itu kadang dia itu pulang jam 5 seperti itu loh. Jam 4 atau jam 5. Tapi gue bisa pulang itu jam 1:30. Jam 2 udah pulang sih biasanya. Ya kecuali ada beberapa hal urusan. Nah kayak kemarin itu gue start jam 10 pagi. Sampai jam 3 pagi kan kemarin itu. Ya kan sekarang hari Senin nih. Karena kebetulan closing kan bulan 5 itu tanggal 31 di hari Minggu ya. Jadi gue masuk jam 10 pagi di hari Minggu sampai jam 3 pagi di hari Senin ya. Lebih kurang seperti itu. Jadi ada masa-masa gue itu agak pulangnya itu lambat seperti itu ya. Lebih banyak lah skalanya ketimbang di perusahaan yang lama seperti itu dari segi jam kerja. Walaupun Zangyo teman-teman, Zangyo lemburnya jadi banyak juga kan, lumayan gitu untuk bayar kebutuhan hidup untuk sehari-hari bisa diambilkan dari lembur aja seperti itu. Lumayan lah seperti itu kan. Tapi kan ada hal yang harus dibayarkan, yaitu adalah kondisi fisik kita, kejiwaan kita itu juga harus dibayarkan dengan itu seperti itu. Jadi mungkin fisik kita yang agak tergerus seperti itu kan, kejiwaan kita yang agak tergerus ya, itu adalah bayaran dari gaji yang upah lembur yang cukup besar tadi seperti itu. Itu dari segi jam kerja ya, lebih kurang rata-rata 1 bulan itu nggak banyak sih sebenarnya. Gue juga berusaha untuk menekan jam kerja seperti itu ya, nggak seperti teman-teman kita di bidang-bidang yang lain yang bisa kerja itu sampai 250 jam, 270 jam. Gue nggak bekerja sampai segitu ya. Gue rata-rata di setiap bulan itu bekerja 200 sampai 240 pun jarang, 230 jam lah seperti itu. Kenapa? Karena perusahaan gue pun tidak mengizinkan untuk mengambil lembur lebih banyak seperti itu ya, karena mereka nggak mau terlibat dalam pelanggaran dan mereka juga tidak mau hal tersebut menjadi tidak efisien. Karena kan ketika kita banyak lembur artinya itu
adalah satu ketidakefisienan dalam mengelola manage waktu kerja kita seperti itu ya. Karena ketika mungkin teman-teman nanti di perusahaan gue ya, gue mau naik level, misalnya mau up gaji lah seperti itu ya. Jam lembur itu dilihat ya teman-teman. Kalau misalnya kita mengambil lembur terlalu banyak, jadi itu jadi pertimbangan juga untuk kenaikan gaji seperti itu. Kenapa? Karena semakin panjang kita lembur, artinya kita tidak efisien dalam mengelola waktu seperti itu ya. Jadi minimal lembur itu 1 bulan itu 30 jam lah seperti itu. Paling banyak 30 jam, 40 jam lah seperti itu. Jangan sampai lebih 40 jam. Tapi dalam beberapa kondisi kayak di bulan berapa kemarin tuh? Bulan 3, bulan 4. Itu gue lembur sampai 60 jam seperti itu ya. Walaupun gue pribadi pun nggak mau lembur sampai 60 jam karena gue juga punya kehidupan seperti itu. Gue juga mau menghabiskan waktu bersama keluarga seperti itu kan. Ada anak gue yang ingin diajak main, ada istri gue yang mau diajak main seperti itu. Sehingga lembur 60 jam itu terlalu banyak bagi gue sendiri pribadi ya. Kalau gue pribadi 20 jam aja udah cukup sih sebenarnya. Tapi balik lagi ya, setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang pengen lemburnya itu 60 jam ke atas seperti itu ya. Semakin banyak lembur kan semakin banyak uang seperti itu. Tapi gue tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah masalah pressure atau tekanan kerja. Kalau di perusahaan lama gue ya teman-teman ya, itu bisa dibilang hampir nol, hampir tidak ada. Karena owner gue yang di perusahaan lama itu ya teman-teman, dia itu santai. Misalnya ada keluhan dari pelanggan, oh iya mau gimana lagi pelanggannya seperti itu. Ada makanan yang terbuang, oh iya kebuang mau gimana lagi. Ya kadang kesalahan itu wajar seperti itu ya. Tetapi di perusahaan baru, hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima ya teman-teman. Keluhan pelanggan, kadang dalam satu hari itu ada 300 pelanggan. 350 pelanggan seperti itu. Nggak mungkin kan dalam 350 ini semuanya orang-orang yang normal aja. Pasti ada orang-orang aneh yang kadang mereka itu tidak puas akan sesuatu hal yang kecil yang sebenarnya tidak perlu mereka komplain seperti itu loh. Tetapi perusahaan tidak mau menerima hal seperti itu. Satu pelanggaran atau satu klaim, satu komplain dari pelanggan itu adalah sesuatu hal yang sangat harus diperhatikan seperti itu. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kadang kita mau naik gaji, mau naik level ya, itu juga dilihat apakah dalam 1 bulan itu ada klaim nggak, ada keluhan nggak dari pelanggan. Itu juga harus dilihat ya oleh perusahaan ya teman-teman ya. Jadi penilaiannya cukup ketat, cukup kibisi seperti itu. Misalnya juga ada stok yang pesanannya terlalu banyak seperti itu ya, itu juga dikomplain sama manajer ya teman-teman. Oh kamu banyak sekali yang pesan stok hari ini ya, bulan ini kebanyakan stoknya seperti itu. Atau misalnya kok banyak sekali piring yang hilang, kenapa piring banyak yang hilang? Oh ya pecah, mau gimana lagi seperti itu. Kalau owner gue yang dulu, oh ya pecah ya gimana lagi seperti itu. Namanya kecelakaan dalam kerja kan wajar seperti itu ya. Beda sama perusahaan baru seperti itu, ada lebih sistematis lah seperti itu. Yang sering ya banyaklah terjadi seperti itu. Atau misalnya sekarang sih nggak ada ya gitu. Misalnya kayak kenapa Baito hari ini banyak sekali dimasukkan seperti itu kan jadi tanggung jawab gue yang bikin jadwal seperti itu ya. Walaupun gue pribadi untuk saat ini masih bisa ya menekan jingkenghi atau upah untuk pekerja part time, tapi kadang manajer itu sering juga komplain seperti itu. Oh hari ini banyak sekali orang ya seperti itu ya, kalau bisa dikurangi lah seperti itu ya. Macam-macam lah teman-teman. Ini misalnya kotor tolong bersihkan. Oh ini bagian ini perlu diperbaiki, ini bla 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 bla. Bukan seperti itu. Banyak ininya keluhannya, permintaannya seperti ya, demandnya banyak sekali seperti itu ya. Beda lah ya, yang namanya perusahaan besar mereka lebih sistematis lah seperti itu. Beda sama perusahaan kecil yang ya gimana lagi, nggak apalah seperti itu, normal wajar lah seperti itu ya. Jadi ya adalah plus minusnya di kedua sisi kedua sisi perusahaan ini seperti itu. Sekarang kita masuk ke masalah gaji ya teman-teman ya. Ini bagian yang menyenangkan. Kita bicara soal gaji di restoran lama dan restoran baru, itu perbedaannya bukan cukup sih, sangat besar ya teman-teman, sangat besar. Kalau misalnya gue itu di perusahaan baru, itu dapat gaji itu bisa dibilang hampir sampai atau lebih dari 2 kali gaji perusahaan lama. Maksud gue itu gaji yang gue terima di perusahaan baru ini hampir 2 kali lipat
kadang sampai 2 kali lipat, kadang lebih dari 2 kali lipat dari perusahaan lama seperti itu. Lumayan besar gajinya, karena ya skala perusahaan tadi, perusahaan besar seperti itu kan, bekerja di perusahaan besar, mereka mau bayar gaji besar seperti itu. Tapi seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, di balik gaji yang besar ada tanggung jawab yang besar ya teman-teman ya. Jadi ya semua itu seimbang lah, berbayar lah seperti itu, dan tanggung jawabnya yang cukup besar seperti itu ya, yang harus dikelola satu restoran yang dengan skala nasional seperti itu kan. Melelahkan teman-teman ya, tapi gajinya boleh lah seperti itu, cukup lah untuk mengcover kehidupan gue sekeluarga seperti itu, bisa nabung juga seperti itu ya. Nah ya gue nggak bahas spesifiknya, tapi kalau misalnya gue ada lembur ya kadang sampai hampir 2 kalinya gaji di perusahaan lama seperti itu ya. Berapa bang kira-kira ya, teman-teman kaliin aja gaji pokok teman-teman 2 kali seperti itu ya. Nah kira-kira segitu ya gaji ya kotornya ya. Nah terus masalah kenaikan gaji juga, untuk masalah kenaikan gaji di perusahaan lama itu gue harus nanya owner dulu ada waktu atau enggak buat diskusi nego gaji seperti itu ya, karena kan di perusahaan lama kan itu kerja jalan 4 tahun seperti itu kan, tentunya kita berharap ada perubahan dong seperti itu ya. Nah tentunya ketika kita mau naik gaji, kita ngomong ke ownernya, bisa nggak naik gaji nih, gue udah 4 tahun nih di sini seperti itu kan, perlu ada peningkatan, nggak mungkin gue nggak ada perubahan. Diskusi, gue udah melakukan ini, tentunya gue harus mendapatkan ini seperti itu. Pokoknya dengan kepandaian kita lah bernegosiasi seperti itu di perusahaan lama. Di perusahaan baru, gaji bulan 5 kemarin gue itu baru jalan 6 bulan, nggak gue minta tiba-tiba nambah teman-teman ya. Jadi gaji pokok gue itu ditambah seperti itu, entah karena gue berposisi sebagai tenco atau memang gue sepantasnya dapat naik gaji, nggak tahu seperti itu. Tiba-tiba gue lihat slip gaji gitu kan, loh kok nambah seperti itu, nambahnya itu 1,2 ya, lumayan lah seperti itu kan, daripada nggak sama sekali. Dan itu nggak gue minta sama sekali ya, nggak gue request, tiba-tiba nambah seperti itu loh. Entahkah dia salah ngasih gaji atau apa, gue nggak tahu seperti itu ya. Tapi gaji gue di bulan 4 sama bulan 5 itu pokoknya beda seperti itu, tanpa gue minta. Nah jadi nggak perlu ya. Jadi mereka itu sudah punya penilaian sendiri ya teman-teman ya. Dia menilai bagaimana kinerja kita, dia menilai bagaimana cara kita bekerja seperti itu ya. Kalau oke, dikasih naik gaji seperti itu. Dan memang ada kenaikan gaji rutin juga seperti itu. Beda dengan perusahaan lama yang nggak ada kenaikan gaji rutin. Kenaikan gaji itu harus diminta seperti itu. Kalau kita nggak minta, dia diam aja seperti itu. Dulu gue udah pernah, waktu pertama kali naik gaji di tahun kedua gue minta itu ya teman-teman ya. Kalau nggak gue minta, mungkin gaji gue tetap aja terus dibayar sama seperti di perusahaan lama ya. Tapi di perusahaan baru tanpa gue minta, dia ngasih gaji lagi tambahan seperti itu, kenaikan seperti itu ya. Terus juga di perusahaan baru dan di perusahaan lama itu perbedaannya ada di bonus ya teman-teman. Di perusahaan lama gue sama sekali nggak merasakan bonus seperti itu, karena memang selama gue di Jepang sampai di perusahaan lama itu memang kebetulan gue dapat perusahaan yang nggak ada bonus seperti itu. Jadi kadang orang cerita-cerita bonus, oh gimana Natsuyasumi bonusnya, gimana bonus Fuyasumi, kadang gue cuma dengar cerita orang aja seperti itu. Gue nggak tahu, oh ada ya orang ini dapat bonus segini gini ya. Kadang mereka pamer gaji di TikTok, pamer gaji seperti itu kan, oh dapat gaji bonus seperti itu ya, kepada orang yang nggak dapat gaji seperti itu. Yang lebih parah seperti yang gue ceritakan di video-video gue sebelumnya seperti itu, teman-teman kita yang mendapatkan problem di Jepang, mereka ngeluh mereka nggak dapat bonus, mereka mengeluh bonusnya sedikit seperti itu ya, mengeluh bonusnya sedikit, mengeluh bonusnya kurang kepada orang yang nggak dapat bonus sama sekali seperti itu. Kadang gue merasa sedih terhadap diri gue sendiri seperti itu. Wah, orang ternyata permasalahkan, mengeluhkan bonus dia lebih sedikit daripada tahun kemarin seperti itu. Sementara dia mengeluh kepada orang yang nggak dapat bonus sama sekali seperti itu. Ya, kebetulan sampai perusahaan yang lama itu gue bekerja di perusahaan yang tanpa bonus seperti itu ya. Nah, kebetulan di perusahaan baru ini itu ada bonus ya teman-teman, walaupun gue nggak tahu bonusnya berapa, karena kan belum dapat bonus pertama itu ya di bulan 6 kan, Natsu ini seperti itu. Jadi gue belum tahu dapat berapa seperti itu. Karena ini bagi gue adalah satu pengalaman baru, pengalaman pertama gitu ya, bekerja di perusahaan yang dapat bonus seperti itu. Nah, itu adalah beberapa perbedaan masalah antara perusahaan lama dengan perusahaan baru seperti itu. Ya, ada sisi positif, sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya, kalau di perusahaan yang baru, perusahaan lama tempat gue bekerja dulu, lebih ringan, lebih santai seperti itu ya. Lebih
nyaman lah, lebih fleksibel juga seperti itu. Mau pulang juga rumah gue masih satu bangunan, tinggal naik lift aja seperti itu. Terus juga kalau yang nggak, kekurangannya sebenarnya di akhir-akhir ketika gue memutuskan untuk pindah sih. Kekurangannya itu perusahaan lama gue itu udah mulai agak black seperti itu ya. Blacknya itu udah bagi gue sih keterlaluan seperti itu. Keterlaluannya itu bukan masalah kekerasan fisik dan lain-lain, tetapi masalah keterlambatan gaji seperti itu ya. Ya itu salah satu gue kenapa berhenti ya. Udah mulai nggak benar seperti itu ya. Jadi juga itu, terus juga gaji yang nggak kompetitif lah dibandingkan dengan perusahaan lain seperti itu ya. Itu kelemahannya. Bagaimana dengan perusahaan baru gue? Apakah black? Oh, bukan black lagi teman-teman, tapi black hole ya teman-teman. Black hole emang. Ya gue pernah bahas kan perusahaan restoran itu ya. Restoran itu kebanyakan black seperti itu. Perusahaan gue ini black hole teman-teman. Nggak black aja, lebih hitam lagi dari black seperti itu ya. Tapi blacknya itu bukan dari ketoksikan ya teman-teman. Manajer gue nggak toksik sama sekali. Lingkungan orang-orang di tempat gue juga nggak toksik ya. Karena gue kan paling atas di antara Baito seperti itu. Jadi gue yang ngatur mereka seperti itu ya. Sacho pun nggak toxic, baik seperti itu. Buco seperti itu ya. Terus juga manajer supervisor lain itu baik teman-teman ya, tidak toxic sama sekali. Tetapi keblekannya itu berasal dari pressure kerjanya seperti itu, terlalu ngepres seperti itu. Jadi gue memang merasa agak sedikit stres lah waktu itu ya. Gue mengerti kenapa Tenco-nya yang lama itu keluar seperti itu, karena ya pressure-nya cukup berat ya di pekerjaan itu. Kelihatan banget Tenco yang lama itu boro-boro seperti itu ya, rambutnya nggak terurus, matanya mengantuk terus seperti itu ya. Ya ternyata itu terjadi pada gue seperti itu. Terus juga kayak waktu yang terlalu diambil seperti itu ya, jam kerja yang terlalu panjang. Cukup punya alasan kalau kita misalnya mau berhenti di perusahaan tersebut. Kayak misalnya gue nih di perusahaan gue yang lama, yang saat ini ya, ada banyak alasan yang bisa gue berikan kalau misalnya gue mau berhenti seperti itu. Tetapi ya, itu masih bisa dihandle lah seperti itu, karena lingkungan pekerjaan masih baik. Manajer masih baik seperti itu, nggak toksik, nggak main fisik, nggak berkata kasar seperti itu ya, nggak teriak-teriak ke karyawannya seperti itu. Dia kalau manajer gue ya, kalau misalnya yang saat ini ya, kalau misalnya salah dia ngomong seperti itu, tapi nggak kasar ya teman-teman. Dia ya agak ketawa sedikit seperti itu, gini yang ngomong. Pokoknya adalah tuntutannya seperti itu. Tetapi kalau dari segi jam kerja, tuntutan tugas tanggung jawab itu bisa dibilang cukup berat ya teman-teman ya. Tetapi gajinya menutupi semua keluhan gue tersebut, seperti maksudnya wah kerjanya berat, jam kerjanya panjang, pressurnya banyak, apalagi tekanannya banyak seperti itu ya, tugasnya banyak seperti itu. Itu semua dibungkam dengan gaji yang cukup, yang menurut gue selama gue bekerja di Jepang bisa dibilang besar seperti itu ya. Walaupun mungkin ada teman-teman yang gajinya pasti jauh lebih besar daripada gue. Nanti kan kalau misalnya gue bilang oh baru cuma segitu kan, gaji gue jauh lebih besar loh seperti itu. Ada mungkin teman-teman kita yang mereka punya gaji yang dapat lebih besar daripada gue seperti itu. Tapi setidaknya untuk gaji yang gue dapatkan di perusahaan ini cukup untuk membungkam kehitaman perusahaan gue seperti itu. Jadi gue masih reasonable lah, masih bisa berpikir oh nggak masalah sih gue stay di perusahaan ini karena gajinya besar seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya, perbedaan yang cukup mencolok antara perusahaan lama dan perusahaan yang baru. Gue rasa masih banyak ya perbedaan antara perusahaan lama dan perusahaan baru. Jadi mungkin nanti akan gue bahas lagi di video selanjutnya, atau gue tambah di komen atau apa kalau misalnya ada ya. Tapi gue rasa secara garis besar itu perbedaan antara perusahaan lama dan perusahaan baru gue itu juga sudah gue sampaikan seperti itu. Dan kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.